kami. Matias ada sama Yesus. Berkumpul. Dia dipilih. Oh, oke. Itu alasanmu. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami dari saksi. Oh ya, betul. Dari saksi. Oh ya, betul. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya mau memperlihatkan bahwa ternyata Luis Prasetyo sudah mengalahkan sang debaters. Apakah sang debaters masih mau mengklaim dirinya sang debaters yang hebat yang mau menghancurkan tembok teologi? Ini adalah kekonyolan yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya melihat bahwa ternyata Luis Prasetyo, yang dia katakan Luis Prasetyo adalah unyu-unyu, ternyata Luis Prasetyo menunjukkan bahwa sang debaters hanyalah unyu-unyu. Jadi menurut saya, sang debaters adalah seorang yang memiliki kesombongan yang sangat luar biasa, dan dia adalah seorang yang tidak mau belajar, tetapi dia hanya mau mengkritik, mempersoalkan sesuatu tanpa mempunyai pemahaman yang baik terhadap apa yang dia persoalkan. Dan ternyata yang dia bangun adalah untuk menghancurkan tembok teologi. Namun ketika dia mengungkapkan hal itu, dia ternyata menunjukkan siapa dirinya yang tidak paham tentang Alkitab dan tidak paham tentang bagaimana mengetahui isi Alkitab dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Mari kita perhatikan 6 kelemahan sang debaters yang ditunjukkan oleh Luis Prasetyo. Saya akan menunjukkan 6 hal yang mesti kita ketahui dalam menafsir Alkitab, guys. Yang ternyata justru 6 hal ini tidak dikuasai sama sekali oleh Rudy Yohanes. Pertama, Pak Rudy Yohanes tidak memahami konteks di dalam Alkitab. Saya akan menampilkan cuplikan debat saya dengan Pak Rudy Yohanes, di mana Pak Rudy Yohanes mengatakan bahwa Yesus sedang membela Yudas, dan saya mengatakan bahwa Yesus sedang membela perempuan yang meminyaki Yesus. Dan ternyata inilah yang terjadi. Ayat yang kamu kasih tadi kan putus satu ayat. Dirimu bilang harus dibaca selanjutnya dan sebelumnya. Lanjutkan ke ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Yesus membela Yudas. Biarlah dia. Loh, Yesus bela perempuan. Coba baca. Baca. Kamu bilang perempuan ya, pegang kata-katamu. Baca. Kamu bilang perempuan ya, pegang kata-katamu. Biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang yang berbuat baik siapa? Sebentar, ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu mengandalkannya, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama kamu. Ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya itu perempuan, Pak, bukan Yesus bela Yudas. Oke, tunggu. Sedikit lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruhnya, apa yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oke, kita anggap ini perempuan, silakan. Apa lagi? Oke, kita anggap ini perempuan, silakan. Apa lagi? Nah, dari perdebatan ini sudah jelas dari argumentasi ini bahwa Pak Rudy Yohanes tidak memahami konteks sebuah teks. Kalau seandainya dia baca secara keseluruhan, tidak cuma comot satu ayat, dia akan tahu bahwa Yesus sedang membela perempuan yang meminyakinya, dan dia sedang menegur Yudas, bukan membela Yudas. Yang kedua, Pak Rudy Yohanes tidak memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab sendiri. Maksudnya gini, jika ada sebuah pertanyaan di dalam teks yang lain dan tidak mengerti di dalam konteksnya, maka akan dijelaskan di bagian Alkitab yang lainnya. Misalnya, Yudas itu sebenarnya ditentukan kemana? Ditentukan ke surga atau neraka? Nah,
Ternyata ini dijelaskan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12. Bagaimana Yudas dikatakan di situ sebagai anak kebinasaan. Nah, konteksnya di ayat ini adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama. Kalau di dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa lagi yang dimaksud dengan orang yang pasti binasa di sini? Ya, Yudas. Inilah Alkitab menafsirkan Alkitab sendiri. Tapi beberapa kali dijelaskan juga Pak Rudi Yohanes ini nggak ngerti-ngerti. Pak Esrasorus sudah jelaskan, Pak Pendeta Karel waktu itu sudah jelaskan, tapi dia tidak ngerti-ngerti. Ini menunjukkan bahwa dirinya tidak memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab sendiri. Yang keempat, Pak Rudi ini tidak memahami makna teks. Contohnya adalah kata binasa. Bagaimana bisa dia mengartikan binasa dalam Yohanes 3 ayat 16 disamakan dengan binasa yang waktu para murid mau tenggelam? Ini jelas beda konteksnya. Murid-murid yang di dalam perahu, apakah semua masuk neraka? Loh, kok sang debater mengatakan demikian? Ya lihat, kalian bisa lihat ayatnya ya, sebagai berikut. Matius 8 ayat 25, murid-murid waktu itu di atas perahu ya, dan angin sudah datangnya. Mereka katakan kita binasa. Apakah semua masuk neraka? Tidak. Kalau dibilang di sini kita hampir binasa, artinya Yesus menyelamatkan orang ini dari kebinasaan. Tetapi tidak ada di situ kalimat kita hampir, tapi langsung kita binasa Tuhan. Ini pun sudah dijelaskan Pak Pendeta Esrosoru, tapi tidak mengerti-mengerti nih Pak Rudi Yohanes. Kenapa? Karena dia tidak memahami makna sebuah teks. Contohnya, kata cilaka. Kalau ada orang bilang, itu anakmu sudah kabur dari rumah. Lalu dia bilang, aduh cilaka. Lalu ada orang mengatakan, orang itu celaka ada di perempatan situ. Apakah makna dari kata ini sama? Enggak, tergantung konteks dari kalimatnya. Cilaka dalam arti kaget dengan celaka dalam arti dia jatuh dan sebagainya itu jelas berbeda tergantung kalimatnya. Sama dengan kata binasa. Binasa dalam Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara mengenai neraka. Tapi binasa ketika para murid mau tenggelam itu artinya kematian secara fisik. Nah ini penting untuk belajar makna kata. Dan hal ini juga Pak Rudi Yohanes nggak ngerti. Yang keempat, Pak Rudi Yohanes sama sekali nggak ngerti parsing dari sebuah bahasa Yunani. Pada waktu dalam perdebatan ini, Pak Esrasorus coba mengejar supaya Pak Rudi Yohanes untuk menjelaskan makna auris dalam sebuah kata. Tapi sepertinya Pak Rudi Yohanes nggak ngerti makna dari auris. Ini Yohanes 6 ayat 50. Kalau kita lihat bahwa ini kata makan, ya, kata makan ini ada keterangan di bawah. Ada angka S di bawah, ada A di bawah. Ini adalah auris subjektif aktif. Ya. Ada auris. Ya, kalau ini ada auris itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah bentuk lampau dan itu hanya satu kali. Kalau Yohanes pasal 6 adalah perjamuan dan itu di situ hanya satu kali, kenapa diulang lagi di Yohanes 13? Kalau memang dikatakan bahwa itu adalah untuk kerajaan, itu bukan. Yang bilang nanti aku akan minum dalam kerajaanku bukan Yohanes pasal 6. Yaitu di perjamuan terakhir. Dan di Yohanes pasal 6 ayat 50, itu bentuk auris. Berarti kalau itu auris tidak bisa diulang. Kenapa diulang lagi di Yohanes 13? Ya. Kalau itu diulang harus present. Pada Yohanes 6 memang tidak perjamuan. Orang Yesus bicara kepada murid-muridnya. Bahwa Yesus akan melakukan yang namanya roti hidup. Inilah roti hidup katanya. Mereka memang tidak makan perjamuan. Yesus kan sedang mengajari murid-muridnya yang 70 itu dan 12 itu. Bahwa jikalau kamu memakan tubuhku katanya nantikan hari Paskah. Memang tidak perjamuan, yang bilang perjamuan situ siapa? Kok jadi aneh? Yesus kan sedang mengajari muridnya. Parsing itu penting untuk kita menafsirkan Alkitab. Karena bentuk auris itu menunjukkan kepada satu kali untuk selama-lamanya. Misalnya penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus itu pasti memakai kata auris. Karena dia satu kali saja disalibkan untuk menebus dosa yang dulu dan yang akan datang. Ini kita harus belajari. Jadi bahasa Yunani itu ada aturannya guys. Nggak cuman kita baca begini baru diartikan ngawur-ngawur. Ini menunjukkan bahwa Pak Rudi Yohanes tidak memahami bahasa Yunani. Yang kelima, Pak Rudi Yohanes tidak memahami maksud dari penulis Alkitab. Pada waktu itu saya berdebat dengan beliau bagaimana dikatakan di situ bahwa yang memilih Matias adalah bukan Allah, bukan Yesus sendiri karena Yesus tidak hadir pada waktu itu. Tetapi Lukas menulis di dalam Kisah Para Rasul itu tentunya bukan tanpa tujuan. Dia tulis di situ bahwa Matias sudah bersama-sama dengan Yesus dari dulu sampai sekarang, dari pembaptisannya Yesus
sampai dengan dia naik ke surga. Perhatikan, di sana sudah ditentukan siapa-siapa yang ke surga. Ibaratnya sudah dikeluarkan SK-nya, sudah ditentukan. Ini loh SK-nya, kamu yang 12 orang, itu tidak sembarangan disebutkan. Sebentar, tahta itu 11 itu sampai bukan akhir. 12. 11 murid itu sampai akhir. Yang satu itu tidak sampai akhir. Dia berkhianat dan dia mati Sekarang gitu. aku tanya, siapa pengganti Yudas sampai sekarang kalian nggak bisa menunjukkan duduk di tahta itu? Ya, ini loh. Sebentar. Kalau kamu bilang Matias, masukkan ke ayat ini. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Memang Matias bersama Yesus? Tidak. Matias tak dikenal Yesus. Pak. Bapak itu kutip Lukas itu kan ceritanya belum selesai. Iya. Kau bilang belum selesai. Dengar. Kamu Ini bilang, loh sejarahnya. sebentar. Syarat yang kamu bilang itu, kamu tetap tinggal bersama-sama dengan aku dengan segala pencobaan yang kualami. Matias memang mengalami pencobaan sama Yesus. Tidak kenal. Alami. Ayo kita baca ya. Sudah kita tutup di sini. Kita baca. Kita baca ayat 19. Bacalah. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Itu Yudas sudah mati. 20 sebut ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah kejabatannya diambil orang lain supaya jabatannya diambil orang lain. Terus jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa. Perhatikan kata senantiasa. Berkumpul dengan kami. Selama bersama. Oh ya, betul. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Matias ada sama Yesus. Berkumpul. Dia dipilih. Oke. Itu alasanmu. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Meninggalkan kami dari saksi. Oh ya, betul. Dari saksi. Oh ya, betul. Lalu dikatakan bagaimana Allah memilih Matias melalui undi itu. Dan ini adalah teologi atau tujuan penulis untuk menunjukkan bahwa Matias ini yang pilih Allah sendiri. Tetapi bagaimanapun saya jelaskan ke Pak Rudi, ternyata Pak Rudi nggak mengerti. Ini menunjukkan bahwa dirinya tidak memahami tujuan penulis. Yang keenam, Pak Rudi Yohanes tidak memahami tafsiran Alkitab menyeluruh. Bagaimana ketika perdebatan dengan Pak Esra Soru coba menjelaskan mengenai tafsiran yang ada di dalam kitab Yohanes, bagaimana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, yang mana dikaitkan dengan roti yang ada pada waktu perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memberi makan orang Israel melalui mana. Dan ini kita bisa pahami secara menyeluruh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitupun juga ketika dikaitkan dengan perjamuan. Bagaimana perjamuan ini juga berkaitan dengan keselamatan yang dialami oleh orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, dalam konteks ini kita harus tahu bahwa yang dimaksud Yesus tentang roti hidup adalah keselamatan. Ketika orang percaya kepada Yesus, itu artinya orang sedang memakan roti yang hidup itu, yaitu Yesus sendiri. Dan dia pasti akan selamat. Ini hanya kita bisa pahami ketika kita membaca Alkitab secara menyeluruh. Dan ini tidak dipahami oleh Pak Rudi Yohanes. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang cara menafsir. Tetapi dari 6 hal ini saja sebenarnya rumus dari Pak Rudi Yohanes dalam menafsir Alkitab sudah salah total. Lah ini kok mengaku dirinya mau merubuhkan kaum teologi. Guys, gini loh. Kalau Anda ingin mau jadi dokter, kalian harus belajar teori-teori dalam dokter, bener nggak? Supaya kalian bisa menjadi dokter. Terus kalau misalnya ada seorang petani datang lalu mengklaim dirinya, saya ini lebih hebat dari dokter, saya tahu segala hal tentang dokter. Dia aja nggak pernah belajar menjadi seorang dokter yang sudah digumuli bertahun-tahun. Misalnya penyakit ini udah diteliti bertahun-tahun, lalu ada orang nggak pernah meneliti lalu datang mengatakan bahwa saya ingin menghancurkan kaum dokter yang belajar. Dan dia nggak belajar tentang kedokteran. Anda percaya yang mana? Percaya yang itu si petani datang lalu mau menghancurkan dokter itu tadi. Nah, gini guys, jadi netizen kita mesti cerdas. Jangan asal-asalan begitu ini percaya. Jadi fans itu jangan fanatik gitu loh.
Dalam menafsir Alkitab tuh ada langkah-langkahnya. Mulai kita harus tahu bahasa aslinya, kita harus tujuan penulis kita harus tahu, dan juga kita harus tahu latar belakang kitab, kita harus tahu teologi dalam kitab itu, kita harus tahu tafsiran menyeluruh, kita harus tahu struktur teks. Ada banyak hal dan itu dirangkum dalam satu bidang ilmu, yaitu hermeneutik. Nah, kalau kita nggak ikuti langkah-langkah ini, bagaimana kita bisa menafsir Alkitab dengan cara yang benar? Contohnya kalian mengerjakan soal matematika, rumusnya aja udah salah, kerjanya udah salah, hasilnya pasti salah. Pak Rudi, sebenarnya Pak Rudi nggak cocok menyandang gelar sang debaters. Karena beda antara sang debaters dengan sang bebalers. Sang debaters itu, dia akan mendebat dengan cara yang benar, dengan hal yang benar didebatkan. Tetapi sang bebalers itu, dia ngotot berdebat, ngotot berdebat, walaupun salah dia nggak mau tahu. Itu namanya sang bebalers. Kalian sering mengatakan bagaimana murid Yesus mereka tidak berpendidikan, tapi Tuhan pilih untuk menjadi murid-murid Yesus. Anda lupa bahwa para murid bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, dan setiap hari Tuhan Yesus mengajar mereka secara intensif. Marilah kita menjadi sang pendebat yang rendah hati. Ketika salah, kita tahu mengoreksi diri dan memperbaiki. Jangan masukkan otak kita dalam Alkitab, biar Alkitab yang mengoreksi semua otak kita. Terima kasih, sampai di sini Luis Prasetyo. God be with you.